Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Potensi kekayaan alamnya sangat luar biasa. Hal inilah yang membuat banyak bangsa dari penjuru dunia datang ke Indonesia untuk mencari bahan rempah-rempah. Mereka yang datang ke Indonesia sebagian besar para pelaut dan pedagang dari negara-negara Eropa. Para pedagang tersebut awalnya hanya berniat berdagang saja dengan penduduk Indonesia. Begitu mengetahui kekayaan alam Indonesia, mereka berubah niat ingin menguasai Indonesia. Indonesia pernah mengalami masa penjajahan yang dilakukan oleh beberapa negara asing seperti Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Jepang. Namun Belanda adalah penjajah yang paling lama berkuasa di Indonesia. Mereka menjajah Indonesia selama sekitar 350 tahun lamanya. Sebelum datang ke Indonesia, para pedagang Belanda membeli rempah-rempah di Lisabon, ibu kota Portugis. Pada waktu itu Belanda masih berada di bawah penjajahan Spanyol. Mulai tahun 1585, Belanda tidak lagi mengambil rempah-rempah di Lisabon karena Portugis dikuasai oleh Spanyol. Dengan putusnya hubungan perdagangan rempah-rempah antara Belanda dan Spanyol mendorong bangsa Belanda untuk mengadakan penjelajahan samudra. Bangsa Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tanggal 22 Juni 1596. Mereka mendarat di pelabuhan Banten setelah berlayar di lautan selama 14 bulan. Armada Belanda ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Semula kedatangan mereka ini disambut baik oleh rakyat Banten. Tetapi lama-kelamaan Belanda menunjukkan sikap yang serakah, kasar, dan sombong. Mereka memaksa rakyat Banten untuk menyediakan lada dan tidak mau membayarnya. Hal inilah yang menyebabkan rakyat Banten mengusirnya. Akhirnya, dengan terpaksa Belanda harus menyingkir dari Banten. Orang-orang Belanda kemudian berlayar ke Bali. Namun, armada Belanda di Bali tidak mendapat sambutan dengan baik. Kesepahaman kurang terjalin. Akhirnya, mereka memutuskan kembali ke Eropa dengan tangan hampa serta menanggung kerugian yang sangat besar. Tahun 1998, untuk kedua kalinya Belanda datang ke Banten. Armada ini dipimpin oleh Jacob van Eyck dan Van Warwitz. Sikap mereka lebih ramah daripada sebelumnya, sehingga kedatangan mereka ini disambut dengan baik. Dan karena sudah bersikap ramah, orang Indonesia mengizinkan mereka berdagang. Orang Belanda semakin banyak yang datang ke Indonesia. Pelayaran bangsa Belanda yang kedua ini berhasil mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Mereka pulang ke negeri Belanda dengan kapal-kapal yang dipenuhi rempah-rempah. Terbukanya jalur perdagangan di Indonesia menyebabkan munculnya persaingan di antara pedagang, baik dengan Belanda sendiri pun maupun dengan pedagang Eropa lainnya. Mereka bersaing untuk membeli rempah-rempah sebanyak-banyaknya dari Indonesia. Pada akhirnya tanggal 20 Maret 1602, Belanda mendirikan Persatuan Dagang atau Kongsi Dagang, yaitu Perkumpulan Dagang Hindia Timur atau yang disingkat VOC. Tujuan utama didirikannya VOC adalah untuk memenangkan persaingan dagang dan mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Pimpinan VOC disebut Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal VOC yang pertama adalah Peter Booth. Untuk memperkuat kedudukan VOC di Indonesia, pemerintah Belanda memberikan hak istimewa atau
hak oktroy kepada VOC. Setelah berhasil mendirikan organisasi VOC, kelompok pedagang Belanda menjadi semakin tertarik untuk menguasai daerah-daerah Nusantara. Di Maluku, VOC melakukan aktivitas pelayaran hongi atau patroli laut untuk mengawasi rakyat Maluku agar tidak menjual rempah-rempah kepada pedagang lain. Dan untuk mempertahankan harga dagang, VOC juga mengancam dan memerintahkan pasukannya untuk melakukan penebangan pohon rempah-rempah milik rakyat jika rakyat melanggar aturan monopoli VOC. Pusat-pusat perdagangan yang berhasil dikuasai VOC adalah Ambon, Jayakarta, dan Banda. Pusat perdagangan Jayakarta direbut Belanda pada masa Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen. Ia pun mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia. Koen kemudian membangun kota Batavia dengan gaya Belanda. Kantor VOC yang awalnya ada di Ambon dipindahkan ke Batavia. VOC yang melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah, artinya rempah-rempah dari rakyat Indonesia hanya boleh dijual kepada VOC dengan harga yang sangat murah. Tindakan ini sangat merugikan rakyat Indonesia. Monopoli perdagangan VOC dilakukan dengan cara kekerasan terhadap penduduk yang berasal dari daerah penghasil rempah-rempah di Indonesia. Selain itu, mereka juga melarang dan mengancam orang-orang bukan Belanda apabila ingin berdagang dengan para penduduk lokal dari daerah penghasil rempah-rempah. Misalnya saja saat para penduduk Banda mencoba menjual biji pala kepada orang Inggris, Belanda bertindak menyerang dan membunuh semua penduduk Banda tersebut. Akhirnya, Belanda memutuskan untuk mengisi daerah Banda dengan budak-budak dan pekerja-pekerja lainnya untuk menghasilkan biji pala. Karena ulah VOC tersebut, mereka harus menghadapi masalah politik dan berperang dengan para pemimpin di daerah Banten dan Mataram. Pada awal abad ke-18, keadaan mulai berubah. Perdagangan rempah-rempah tidak lagi banyak menguntungkan. Indonesia tidak lagi menjadi satu-satunya penghasil cengkeh, lada, dan pala. Setelah hampir 200 tahun berkuasa di Indonesia, VOC mengalami kebangkrutan. Pada tanggal 31 Desember 1799, akhirnya VOC resmi dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Pada tanggal 1 Januari 1800, kekuasaan VOC di Indonesia digantikan langsung oleh pihak pemerintah kerajaan Belanda. Semua hutang VOC ditanggung oleh kerajaan Belanda. Semenjak VOC bangkrut, saat itu Inggris menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Hindia Timur alias Nusantara. Kekuasaan Inggris di Indonesia ini diwakili oleh kongsi dagang Inggris bernama East Indian Company atau EIC yang berkedudukan di Kalkuta, India. Berbeda dengan Belanda yang sangat menyiksa sekali rakyat Nusantara, kalau Inggris memang tidak begitu sadis. Masa kekuasaan Raffles singkat yaitu 1811 sampai 1816. Hal ini dikarenakan kekalahan Napoleon dalam pertempuran Leipzig melawan pasukan koalisi Rusia, Austria, dan Swedia. Kekalahan Inggris artinya kemerdekaan bagi Belanda. Kemerdekaan itu membuka ruang bagi perundingan dengan Inggris terkait bekas-bekas wilayah kekuasaannya, termasuk di Nusantara. Hal ini terwujud dalam Konvensi London 1814. Salah satu isi penting Konvensi London adalah Belanda mendapatkan kembali bekas wilayah kekuasaannya di Nusantara kecuali Bengkulu. Resminya, penyerahan kekuasaan wilayah tersebut dilakukan tahun 1816.
Kemudian terjadi pemberontakan di Pulau Jawa yang terkenal pada tahun 1825 sampai 1830 dikenal dengan Perang Diponegoro. Sebab terjadinya perang dikarenakan pemasangan patok pembatas oleh Belanda untuk membangun jalan yang melewati makam tanah leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo tanpa izin, sehingga dianggap sebagai penghinaan terhadap Pangeran Diponegoro. Namun, sayangnya peperangan ini belum menjadikan Indonesia bebas dari penjajahan Belanda, dikarenakan kalah strategi. Semakin lama rakyat pribumi ingin lepas dari penjajahan Belanda, karena beberapa sistemnya yang tidak masuk akal dan menyengsarakan seperti sistem tanam paksa yang disebut kerja rodi, di mana penduduk diharuskan menanam rempah-rempah tanpa beristirahat, berakibat jatuhnya banyak korban. Maka mulai berdirilah gerakan nasionalis pertama di tahun 1905, yaitu Serikat Dagang Islam, yang kemudian disusul oleh Budi Utomo pada tahun 1908. Hal tersebut kemudian memicu terjadinya penindasan oleh pihak Belanda dengan mengasingkan para pelajar dan pemimpin rakyat pribumi. Pada tahun 1928, para pemuda Indonesia pun memberanikan diri untuk mengadakan deklarasi akan kedaulatan negerinya. Maka terciptalah Sumpah Pemuda. Hal ini menandakan bahwa seluruh rakyat pribumi tidak lagi berjuang sendiri-sendiri, namun bersatu untuk mengusir penjajah. Dengan semangat dan tekad ini membuat persatuan di kalangan anak muda semakin kuat. Tidak heran tidak di seluruh Nusantara menggebu-gebu untuk merebut kemerdekaan dari Belanda. Pada tahun 1940, Belanda mengalami serangan dari berbagai negara oposisinya seperti Jerman dan Jepang. Jepang menyerang pangkalan laut Amerika Serikat pada 7 Desember 1941 di pelabuhan Pearl Harbor. Penyerangan ini bertujuan untuk melumpuhkan kekuatan sekutu seperti negara Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda, yang diperkirakan akan menjadi ganjalan bagi ekspansi Jepang di Asia. Serangan tersebut mampu menenggelamkan dan merusak 21 unit kapal armada Amerika Serikat dan menewaskan 2.403 tentara Amerika Serikat. Sementara 1.178 orang mengalami luka-luka. Serangan ini menjadi titik awal terjadinya perang di kawasan Asia Pasifik dan menjadi salah satu sebab khususnya terjadi Perang Dunia Kedua. Lalu, pada tanggal 8 Desember 1941, Kongres Amerika Serikat dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pun mengumumkan pernyataan perang terhadap Jepang. Pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang Reichswing Unit dan pasukan Angkatan Laut Curie yang berjumlah 20.000 unit mendarat di pantai timur, wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Kedatangan Jepang disambut gembira rakyat Indonesia pada masa itu, yang bertujuan untuk mengusir Belanda yang berkuasa kala itu. Terjadilah pertempuran. Dalam pertempuran ini, Belanda berusaha bertahan dengan 1.300 serdadu Batalion 7 Koninklijke Nederland Indisch Leger atau disingkat KNIL, dengan beberapa kapal perang ringan, pesawat tempur, dan bomber. Akhirnya, pasukan KNIL Belanda menyerah pada tanggal 12 Januari 1942. Lebih dari setengah pasukan Belanda gugur dalam pertempuran ini. Pada bulan Februari-Maret 1942, Jepang melakukan serangan laut besar-besaran ke Pulau Jawa. Lalu, tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 tempat sekaligus, yaitu di Teluk Banten, Iritan Wetan atau Jawa Barat, dan Kragan, Jawa Tengah. Pertempuran Laut Jawa pun terjadi antara armada laut Jepang dan armada gabungan yang dipimpin oleh Laksamana Karel Doorman. Akhirnya,
tanggal 5 Maret 1942, Batavia pun jatuh ke tangan Jepang. Tentara Jepang terus bergerak ke kota-kota lain di Jawa sehingga dengan mudah kota-kota tersebut jatuh ke tangan Jepang. Pada tanggal 8 Maret 1942 dilakukan perundingan antara pihak Belanda, Letnan Jenderal Terpoorten, dan pihak Jepang, Jenderal Hitoshi Imamura. Hasilnya tercapai kapitulasi Kalijati yang menandai berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia yang digantikan oleh pihak Jepang. Ternyata penyerangan Jepang terhadap Pearl Harbor tersebut berpengaruh pada kondisi Indonesia pada zaman itu.